Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musade berkarakter berbudaya. Hai anak-anakku kelas 8 di SMP Muhammadiyah 1 Depok. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Tetap semangat meski di masa pandemi ini. Dan mudah-mudahan segera berakhir. Amin. Minggu lalu, materi yang disampaikan oleh Ibu yaitu tentang negara-negara ASEAN. Dan Ibu harap kalian bisa dapat menjelaskan dengan bagus, baik, dan dimengerti. Oke, sekarang yang akan kita bahas yaitu tentang mobilitas sosial. Di mana tujuannya yang pertama yaitu pengertian mobilitas sosial. Kalian dapat menjelaskan. Terus yang kedua dapat menjelaskan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang ketiga yaitu dapat menjelaskan faktor-faktor penghambat dan pendorong mobilitas sosial. Untuk penilaiannya yaitu sikap dan keterampilan. Untuk sikap yaitu kalian mengumpulkan tepat waktu dan keterampilan kalian mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan tepat waktu pula. Baiklah anak-anakku sekalian, kita masuk materi pada kali ini yaitu tentang mobilitas sosial. Apa sih mobilitas sosial itu sendiri pengertiannya? Oke, mobilitas sosial yaitu perpindahan posisi seseorang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Di sini kalian pasti merasa bingung, apa itu kok lapisan yang satu dengan yang lain? Misal di sini dalam posisi seseorang memiliki pekerjaan sebagai guru. Nah itu ketika dipindahkan di daerah yang lain, posisinya sama sebagai guru. Nah, itu dapat dikatakan dengan mobilitas sosial. Oke, pengertiannya di situ. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ada dua bentuk mobilitas sosial, yaitu yang pertama mobilitas vertikal. Untuk vertikal sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu vertikal ke atas dan vertikal ke bawah. Vertikal ke atas atau social climbing. Di sini dikatakan bahwa vertikal ke atas maksudnya posisinya dalam artian dari bawah ke atas. Contohnya seseorang, kita sebagai guru ya, mungkin kalian bisa lebih mudah untuk mencontohkan ibu guru sendiri sebagai guru. Dikatakan vertikal ke atas, itu perpindahan posisinya menjadi kepala sekolah. Jadi dari bawah ke atas, itu disebut vertikal ke atas. Paham anak-anakku sekalian? Oke. Yang kedua yaitu vertikal ke bawah. Untuk vertikal ke bawah, posisinya dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, yaitu menurun. Misal dari kepala sekolah terus menjadi guru. Atau dari presiden turun menjadi warga negara biasa. Menteri menjadi warga negara biasa. Itu dari atas ke bawah, disebutkan vertikal ke bawah atau social sinking. Yang B yaitu mobilitas horizontal. Dari bentuk tadi, mobilitas horizontal itu hampir sama dengan pengertian dari mobilitas sosial, yaitu sederajat antara lapisan yang satu dengan lapisan yang lain yang tidak ada perubahan tingkatan, misalnya ke atas atau ke bawah. Itu namanya horizontal. Sebagai guru tetap menjadi guru, tapi di tempat daerah yang lain, itu yang disebut mobilitas horizontal. Paham anak-anakku sekalian? Oke anak-anakku sekalian, selanjutnya yaitu faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Untuk pendorong, yang pertama yaitu faktor struktural. Faktor struktural di sini misalnya dalam struktur pemerintahan di Indonesia, adanya presiden, dibantu oleh menteri-menteri di bawahnya, dan di bawahnya lagi ada departemen, itu namanya struktural. Selain itu adanya kasta, misal kasta Brahmana, dan selanjutnya di bawahnya itu, namanya faktor struktural. Yang B, faktor individu. Setiap manusia itu memiliki keterampilan, pengetahuan yang berbeda-beda, dan sikap juga. Itu mempengaruhi mobilitas sosial juga. Oke. Untuk yang C yaitu faktor sosial, di mana manusia itu merupakan faktor sosial yang selalu ingin bekerja sama. Jadi dasarnya manusia itu
bersosialisasi, jadi saling membantu. Ketika dari kecil sampai dewasa, orang itu tidak akan hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain. Di kecil misalnya bayi lahir itu pasti akan membutuhkan orang tua, faktor sosial, ya. Oke, paham? Selanjutnya yaitu faktor ekonomi. Untuk faktor ekonomi, manusia Indonesia, khususnya Indonesia ya, itu masyarakatnya menengah ke bawah. Kenapa sampai seperti itu? Karena apa? Faktor yang mempengaruhi yaitu faktor pendidikan. Semakin tinggi pendidikannya, maka orang itu ekonominya semakin meningkat. Semakin pendidikannya rendah, ekonominya juga akan mengikutinya rendah. Yang E, yaitu faktor politik. Untuk faktor politik itu dalam pemerintahan Indonesia kondisinya alhamdulillah selama ini aman dan damai, jadi tidak terlalu mengkhawatirkan seperti yang di negara lain, adanya peperangan dan lain sebagainya, itu merupakan faktor politik. Indonesia untuk berpolitik itu memang bebas, ya. Selanjutnya yang F yaitu kemudahan dalam akses pendidikan. Untuk Indonesia sekarang karena media sosialnya sudah tinggi dan meningkat, otomatis dalam komunikasi juga lebih mudah. Dalam akses pendidikannya juga dengan adanya pembelajaran secara online, itu contohnya dari pendidikan, akses pendidikan yang merupakan pendorong dari mobilitas sosial. Oke, selanjutnya yaitu penghambat dari mobilitas sosial adalah kemiskinan dan diskriminasi. Untuk kemiskinan itu hampir sama dengan tadi yang merupakan faktor sosial, faktor ekonomi. Kenapa hampir sama dengan yang faktor ekonomi? Kalau yang faktor ekonomi pendorongnya, sedangkan yang di sini penghambatnya itu merupakan sesuatu yang menghambat dalam kehidupan lingkup mobilitas sosial. Oke, yang B yaitu diskriminasi. Diskriminasi di sini yaitu merupakan perbedaan suku bangsa atau ras. Misalnya seperti kemarin kejadian di Papua, itu antara penduduk asli sana dengan penduduk yang luar dari Papua itu terjadi pertikaian, itu dapat menghambat dalam mobilitas sosial, termasuk diskriminasi sosial atau negara Indonesia dengan negara orang lain, dengan negara lain. Selain itu ada lagi ketika dulu masa penjajahan itu negara Indonesia untuk yang keturunan ningrat atau apa biasanya ada perbedaan diskriminasi untuk sekolah. Nah, kalau orang-orang yang turunannya ningrat silahkan boleh sekolah di sekolahan yang lingkupnya orang-orang Belanda, orang luar negeri. Kalau yang menengah ke bawah itu tidak bisa masuk dalam lingkup situ. Itu termasuk diskriminasi sosial. Oke, dari materi yang sudah Ibu sampaikan, Ibu akan memberikan tugas proyek berupa kalian harus mengamati lingkungan yang ada di sekitar masyarakat kalian. Dari lingkungan sekitar masyarakat kalian itu, kalian bisa menyimpulkan dan kalian buat laporan. Dari laporan itu, silahkan kalian kerjakan. Untuk tata cara mengerjakan dan mengumpulkan laporan, silahkan kalian lihat link di bawah ini. Oke anak-anakku sekalian, dari materi yang Ibu sampaikan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa tentang mobilitas sosial, perpindahan posisi seseorang dari posisi yang satu ke posisi yang lain. Di mana dalam mobilitas sosial tersebut ada mobilitas vertikal dan horizontal. Yang mana kita bisa tahu dari posisi seseorang di mana vertikal dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Kemudian kesimpulan yang selanjutnya yaitu faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, di mana meliputi struktur. Faktor struktur, faktor individu, faktor sosial, ekonomi, politik. Dan yang merupakan faktor penghambat, kalian sudah tahu tentang kemiskinan dan diskriminasi. Oke anak-anakku sekalian, dari materi tersebut,
kalian sudah paham dan tolong untuk tugasnya proyek di mana kalian mengamati di lingkungan masyarakat kalian, kemudian kalian buat laporan, tolong jangan sampai lupa, Ibu ingatkan tadi. Oke anak-anakku sekalian, jangan lupa tugasnya tolong dikerjakan dan dikumpulkan di link di bawah ini. Ya. Terima kasih anak-anakku sekalian. Semoga selalu sehat, selalu dan jaga kesehatan. Jangan lupa menggunakan masker jika keluar rumah dan cuci tangan. Semoga kita selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.